Halo adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita mengangkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik, kita bersyukur kita masih bisa datang kembali beribadah kepada Tuhan melalui secara online ya. Kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kita, baik siang, pagi, sore, malam ya. Tiada hentinya mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang Cici mau ajak adik-adik untuk kembali memuji nama Tuhan yang dengan mengangkat pujian mengatakan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik, kita mau terus memuji nama Tuhan dan juga kita mau terus berjalan bersama Tuhan, jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, sekarang Cici akan memberikan pengumuman, yaitu adik-adik, Cici mau mengumumkan kalau hari Minggu kita tetap ada ibadah sekolah Minggu jam 1 siang yang diadakan melalui Zoom. Adik-adik, silakan masuk ke Zoom mulai dari jam 12.30 ya. Dan juga jangan lupa untuk memakai format nama underscore kelas kalian untuk memudahkan saat pembagian kelas. Dan adik-adik saat beribadah diharapkan untuk menjaga kekudusan ibadah, menghormati ibadah, karena kalian datang beribadah kepada Tuhan dengan cara memakai baju atau pakaian yang rapi, dan juga mengambil posisi duduk yang benar, tidak makan, tidak melakukan aktivitas lainnya saat beribadah. Biarlah adik-adik bisa fokus beribadah seperti biasa walaupun di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mengajak adik-adik sekalian untuk mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur untuk waktu, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh tolong kami. Kami mau menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami. Kami mau bertumbuh subur dan berbuah lebat. Menjadi saksi Kristus, biarlah orang-orang boleh melihat Kristus melalui diri kami. Sehingga banyak orang menjadi percaya dan memanggil Tuhan sebagai Allah mereka. Tuhan kiranya boleh pimpin Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam adik-adik. Kembali lagi kita di dalam untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk kami hari ini, untuk bisa belajar firman Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami, biarlah Roh-Mu yang kudus, yang boleh memberikan kami mengerti cerita firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya, hari ini Cici akan menceritakan yaitu tentang Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Di sini menceritakan tentang kepercayaan Abraham diuji, ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Abraham ya didatangi oleh Tuhan, Tuhan memanggil dia, mengatakan bahwa harus menyerahkan Ishak kepadanya, ya, membawa persembahan anaknya untuk Tuhan. Lalu bagaimana respon dari Abraham tersebut? Ya, respon Abraham tersebut adalah dia langsung ya membawa Ishak anaknya untuk dibawa kepada Tuhan, untuk diberikan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini sudah ada kayu, bahkan dia juga mengajak para bujangnya 2 orang ya untuk membawa Ishak disembeli untuk dibawa persembahkan untuk Tuhan. Nah, kalau adik-adik ya, kalau mau tahu bagaimana Abraham ini, dia berumur 100 tahun baru memiliki anak yaitu Ishak. Ya, berarti cukup waktu yang begitu sangat lama. Penantiannya berapa lama? 25 tahun. Berarti tidak sebentar ya. Itu sangat lama, 25 tahun. Dia menantikan seorang anak ya. Tapi ketika Tuhan sudah memberikan anak ya, yaitu adalah Ishak, tapi Tuhan malah menyuruh Abraham untuk memberikan kepadanya, untuk dipersembahkan untuknya. Tapi bagaimana respon Abraham? Respon Abraham adalah dia tidak mengeluh, dia tidak marah, dia tidak kesal, tetapi dia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia tidak merasakan kesal kepada Allah. Dia tidak merasakan benci kepada Allah, tapi tindakan dia adalah dia langsung bawa anaknya untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu kita lihat ya, di sini akhirnya si Abraham membawa Ishak ya. Tuhan menyuruh dia bawa suatu tanah yaitu bernama Moria ya. Lalu dia pergi. Nah, di dalam perjalanan si Ishak ini sudah membawa kayu dan papanya ini sudah menyediakan api, lalu sudah menyediakan pisau untuk memberikan Ishak kepada Allah. Di dalam perjalanannya si Ishak bertanya kepada papanya, "Bapak, kayu sudah ada. Lalu pisau sudah ada, lalu api pun sudah ada. Tapi di mana korban yang harus dipersembahkan? Korbannya mana?" Ya, Ishak bertanya kepada papanya. Lalu Abraham mengatakan kepada Ishak, Tuhan yang akan sediakan korban, ya, sembelih itu sendiri. Tuhan yang akan sediakan. Lihat bagaimana di sini Abraham imannya betul-betul diuji oleh Tuhan. Bagaimana Abraham di sini betul-betul percaya kepada Allah, kepada Bapa yang di surga. Nah, di sini ketika mereka mempersiapkan, ya, kalau kita lihat di sini Abraham mempersiapkan segala sesuatunya sampai dia susun-susun dengan rapi untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu kita melihat lagi, nah, ketika si Ishaknya diikat dan Abraham sudah hampir mau untuk membunuh Ishak. Lihat ya,
respon Ishak bagaimana ketika dia diikat pun Ishak pun tidak berontak, ya. Bagaimana Ishak juga adalah orang yang begitu taat kepada bapaknya, ya, kepada Abraham. Lalu dia tidak memberontak, dia tidak lari, ya. Nah, ketika Abraham mau menyembelih, mau membunuh anaknya sendiri, lalu malaikat Tuhan datang kepada Abraham. Ya, Tuhan datang kepada Abraham dan mengatakan kepada Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Ya, aku sudah tahu bahwa engkau adalah orang yang takut kepada Tuhan. Ya, di sini Tuhan mengatakan kepada Abraham bukti bahwa Abraham adalah takut kepada Allah. Ketaatan Abraham membuktikan bahwa dia berarti takut kepada Allah, ya. Dan di sini bagaimana Tuhan juga mengatakan kepada Abraham, jangan kau apa-apakan anak ini, ya. Aku melihat bagaimana kamu takut akan Tuhan, ya. Taat sekali kepada Allah. Lalu Tuhan mengatakan, lihat di situ ada seekor kambing, ya. Lihat di situ, ya, di semak-semak. Lepaskan Ishak, lalu siapa penggantinya? Penggantinya adalah binatang yang sudah disediakan oleh Allah untuk dikorbankan, ya. Lalu Abraham mengambil, ya, binatang tersebut untuk dikorbankan, disembelih, dipersembahkan untuk Tuhan, ya. Di sini lalu bagaimana Abraham begitu sukacita, ya. Ishak pun sangat juga bersukacita. Lalu Allah mengatakan kepada Abraham, ya, kamu telah mendengarkan suaraku, kamu telah mendengarkan perintahku, kamu telah mendengarkan firmanku, ya. Aku akan memberkati keturunanmu, ya, yang begitu banyak, ya. Di sini perjanjian daripada Allah kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati keturunan Abraham, ya, seperti bintang-bintang di langit. Kalau kita lihat dari kejadian Abraham ini, ya, adik-adik, kita mau belajar seperti siapa? Abraham, Bapak Abraham ini. Yaitu adalah kalau kita melihatnya, kita beriman kepada Allah, berarti ada suatu bukti tindakan, yaitu kita juga harus taat kepada Allah. Dan juga bukti taat kita kepada Allah adalah tandanya kita juga mengasihi Allah. Ya, kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus juru selamat hidup. Tetapi kalau kita tidak taat kepadanya, kalau kita tidak pernah mendengarkan firman-Nya, apakah itu bisa dibilang saya percaya? Ya, kalau kita percaya kepada Allah, berarti kita harus mendengarkan firman Tuhan, harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita taat kepada Allah, berarti tanda bukti kita pun mengasihi Allah. Seperti Abraham yang dia beriman kepada Allah, ya, dia percaya kepada Allah dan dia juga taat mendengarkan perintah Tuhan. Dan juga sebagai bukti Abraham berarti adalah mengasihi Allah. Ya, adik-adik, kita mau belajar yaitu siapa yang beriman yaitu harus mendengarkan firman Tuhan. Ya, harus mendengarkan perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan bilang jangan, ya kita jangan lakukan. Kalau Tuhan bilang kita untuk melakukan perbuatan sesuai perintahnya,
harus kita lakukan, ya, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, ya. Adik-adik, biarlah kita boleh belajar tentang Bapak Abraham ini, yaitu adalah taat, ya, taat kepada Allah. Berarti mendengarkan firman Tuhan, ya. Jangan kita memalas untuk membaca firman Tuhan. Jangan kita memalas untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kamu bisa beriman percaya kepada Tuhan kalau kita tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, kalau kita tidak pernah mendengarkan perkataan Tuhan, ya. Karena kalau kita beriman harus ada suatu tindakan. Kalau kita percaya kepada Tuhan berarti ada suatu perbuatan, ya. Ya, sekian daripada firman Tuhan hari ini. Ya, biarlah kita sama-sama belajar terus-menerus firman Tuhan. Sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Mau taat kepada Tuhan sampai seumur hidup kita. Jangan kita memalas untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan kita memalas untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau kita tidak pernah mendengarkan perkataan Tuhan, ya, kita tidak akan bisa membuktikan apakah Tuhan, apa yang Tuhan katakan adalah benar sesuai firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami suka ragu-ragu kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami suka kurang percaya kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami kurang mendengarkan perkataan Tuhan. Jika kami tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kami mau belajar seperti Abraham yang taat kepada Tuhan, selalu melakukan perintah Tuhan. Biarlah kami diberikan kekuatan selalu untuk mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami melakukan firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.